Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau menyapa dulu saat pagi hari ini. Shalom. Shalom, sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami boleh berada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih dan kemurahan. Dan Kau adalah Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau menyerahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, bertahtalah dalam puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mau angkat pujian. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
seperti Engkau. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Bapa yang menyediakan, Kau Allah Immanuel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah saat hari ini hati kita boleh menaikkan pujian, ucapan syukur yang terbaik buat setiap hari-hari yang kita lalui. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang teramat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian syukur hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Kau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan Kau Allah yang selalu menyediakan semua, bukan hanya satu, semua yang kami perlukan. Kami mau mengagung-agungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami, ajaib kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuliakan kami, bertata dalam puji-pujian kami dan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri semuanya. Sungguh Dia adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku.
Boleh beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus ajaib. Betapa heranku menyaksikan. Sekali lagi ya. Setiap hari biarlah kita heran akan perbuatan kebaikan Tuhan. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Ajaib kuasanya, ajaib anugerahnya, ajaib kasihnya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita mau lebih lagi. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Betapa ajaib, kuasa, anugerah dan kasihnya dalam kehidupan kita. Bahkan Dia adalah Allah El Shaddai. Bila setiap kita hari ini kita mau mengakui bahwa Dia adalah Allah El Shaddai. Allah yang mencukupkan setiap kita. Tak usah takut, Allah menjagaku. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlukan. Dan Engkau adalah Allah El Shaddai dalam kehidupan kami. Tak usah ku bimbang.
Bapa, kami mempercayai Engkau. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas. Sebab Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menjaga kami. Bahkan Engkau Allah yang menuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Bila pujian pengagungan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau saja yang berbicara kepada setiap kami. Engkau saja yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kebenaran firman-Mu membuka mata rohani kami. Kebenaran firman-Mu mencelikan mata hati kami. Sehingga kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan melihat di dalam Mazmur. Firman yang sudah seringkali kita baca dan kita mengerti di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau boleh kita jujur, kalau boleh kita mengakui. Ada berapa banyak yang kita mengamini dan mempercayai bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan cahaya atau terang bagi jalan kita. Dan saya percaya kita semua mengamini. Tetapi firman Tuhan yang kita baca saat ini sering kali memang kita nyanyikan. Sering kali memang kita kan ada pujian yang mengatakan firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dan mungkin ada yang berkata, oh itu lagu favorit saya. Saya sudah tahu, saya sudah ngerti kok apa artinya itu. Tetapi yang menjadi perenungan kita saat ini bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita mengerti. Tetapi apakah kita menghidupi kata demi kata dari firman Tuhan ini. Bukan hanya kita hafal, bukan hanya kita tahu, tetapi benar-benar kita menghidupi ayat yang kita baca saat ini. Atau bukan hanya sekedar itu ayat favorit saya, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita bersama-sama merenung, mari kita bersama-sama koreksi diri kita masing-masing. Jika kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang perlu kita renungkan saat ini dan sangat sederhana, dan saya perlu mengingatkan kepada kita semua, apakah kita ini rutin membaca firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya. Ini yang menjadi poin penting di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Jadi bukan hanya sekedar ayat favorit, bukan hanya ini dilagukan oleh penciptanya, atau saya sudah tahu, bukan hanya seperti itu. Tapi yang perlu kita renungkan saat ini, apakah kita sudah rutin membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Karena membaca saja tidak cukup, merenungkan saja tidak cukup, melakukan itu jauh lebih baik. Di dalam kehidupan kita memang ada begitu banyak hal yang tidak kita duga. Di dalam kehidupan kita bisa saja ada kegelapan yang meliputi kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita bisa saja ada begitu banyak masalah yang merintangi kehidupan kita. Entah itu masalah di dalam keluarga kita, bahkan masalah secara pribadi kita bermasalah. Kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Atau kita bermasalah di kantor, di lingkungan di mana kita ada. Dan untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi,
ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena disitulah kita memperoleh kekuatan, disitulah kita memperoleh teguran, disitulah kita menemukan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Pikiran kita juga menjadi terang kalau kita tekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak solusi yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita kalau kita menjadi orang-orang yang tekun membaca firman, merenungkannya. Mari kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, ayat yang juga sering kali kita baca di sini tetapi mengingatkan kembali kepada setiap kita. Mazmur 1 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan rohani kita itu tidak akan layu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan hari demi hari, bahkan dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kerohanian kita itu tidak layu. Jika kita menanam tanaman gitu ya, dan tidak pernah kita siram atau tidak pernah kita perhatikan, maka tanaman itu layu, kering dan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak disirami oleh kebenaran firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, maka kerohanian kita ini menjadi layu. Secara fisik mungkin kita gagah, secara fisik mungkin kita kuat, secara fisik mungkin kita sehat. Tetapi kehidupan rohani kita itu mati. Bukan hanya layu, bukan hanya kering, tetapi mati. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Supaya iman kita bertumbuh. Supaya kita tidak mati rohani. Karena ketika kita dekat, lekat dengan sumber kehidupan. Maka kekuatan, berkat, pertolongan, perlindungan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita bergaul karib dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti dekat dengan sumber. Nah, kalau kita dekat dengan sumber, bahkan kita bergaul karib seperti Raja Daud yang bergaul karib dengan Tuhan, maka kita ini dapat mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu 24 jam. Ada begitu banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Tidak salah kita melakukan hal-hal yang positif untuk kebutuhan jasmani kita. Tetapi mari kita luangkan waktu. Mari kita berikan waktu khusus untuk kita menjadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini ada begitu banyak kesempatan yang kita bisa lakukan untuk hal-hal positif. Mari kita menjadi orang-orang yang mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kepada siapa lagi kita bergantung, kepada siapa lagi kita percaya kepada Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Ada begitu banyak orang yang putus asa, ada begitu banyak orang yang kecewa, ada yang begitu banyak orang yang sudah gagal. Dia tidak mencari solusi, dia tidak mencari jalan keluar. Akhirnya mengambil keputusan yang salah. Ada begitu banyak orang yang menjadi marah. Ada begitu banyak orang menjadi dengki. Bukan hanya dengan situasi ini, mungkin dengan orang lain, mungkin dengan dirinya sendiri. Karena tidak memiliki kehidupan rohani yang kuat. Bagaimana kita memiliki kehidupan rohani yang kuat, sedangkan kita tidak tekun di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari, supaya iman kita menjadi teguh, mari kita menjadikan firman Tuhan itu penerang di dalam jalan kehidupan kita. Beberapa hari sekali saya memperhatikan tanaman yang saya tanam di depan rumah ya. Saya memperhatikan dan ada beberapa hal yang saya pelajari di situ.
Ketika saya rutin menyirami tanaman itu tidak menjadi layu. Dan pelajaran yang saya ambil di dalam kehidupan saya, begitu juga dengan hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau kerohanian kita selalu disiram oleh kebenaran firman Tuhan, maka kerohanian kita tidak layu. Jadi saya belajar dari tanaman yang saya tanam. Lalu yang kedua, kalau saya lupa siram atau beberapa kali mungkin ada ketidaksengajaan saya tidak menyiram, maka daun-daunnya akan menjadi layu. Dan saya cepat-cepat sadar. Jadi saya tidak gini, sudah layu, ya sudahlah biarin. Saya tidak mau seperti itu. Saya cepat-cepat sadar, saya mengambil air dan saya menyirami tanaman yang saya sudah tanam. Dan akhirnya dalam beberapa waktu dia akan segar kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jujur saja, kadang kita malas baca Alkitab. Betul atau betul? Kita kadangkala, ya jangan seringnya, kadangkala saja kita malas. Tetapi kalau kita tidak sesegera mungkin bertindak, maka kemalasan demi kemalasan itu akan terus berlarut di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita malas. Dan akhirnya kita tidak mau membaca Alkitab. Sehingga kerohanian kita tidak segar kembali. Saat kita malas saat ini, ayo segera sadar, ayo bangkit, ayo semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kita baca tidak tertunda terus menerus. Dan kita dapat mengerti dan memahami bahwa ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak teguran-teguran. Ada begitu banyak kata-kata kekuatan. Ada begitu banyak firman yang hidup itu yang dapat memberikan kekuatan kepada setiap kita. Oleh sebab itu membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah itu menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap hari kita harus semakin dekat dan lekat dengan Tuhan. Karena Tuhan senang bergaul dengan orang yang bergaul karib dengan dia. Dan yang ketiga, meskipun saya sudah rutin menyiram tetap saja ada rumput-rumput kecil gitu kan yang ada di tanaman saya. Bahkan ada ulat yang memakan daun-daun di tanaman saya. Padahal ulat itu tidak pernah saya undang. Tetapi dia datang dengan sendirinya. Sampai anak saya berkata gini, "Mama itu ulat dari mana?" Ya mama gak tahu, dia tiba-tiba ada di tanaman itu. Dan apa yang saya lakukan, saya sebagai pemilik tanaman itu akan segera mencabut rumput-rumput yang kecil itu. Akan saya ambil ulatnya, akan saya buang. Dan pelajaran yang saya ambil, kita sebagai manusia seringkali kita mengalami masalah. Meskipun kita sudah rutin membaca firman Tuhan, meskipun kita sudah rutin merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi ada saja tantangan yang menggerogoti kehidupan kita. Ada saja masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ayo segera kita koreksi diri kita. Mari kita tekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena tidak ada orang yang bebas dari masalah. Tidak ada orang yang bebas dari godaan. Justru semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin orang rutin untuk merenungkan firman Tuhan, tekun melakukan firman Tuhan, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu, jangan kita kalah dengan keadaan, tetapi kalahkan keadaan kita dengan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah tahu di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, harusnya kita tidak diam saja. Seperti saya ketika melihat tanaman saya ada ulat, saya segera mengambil ulat itu dan membuangnya. Karena kalau kita diam saja di dalam menghadapi masalah, kita tidak mencari solusi. Yang ada kita menjadi frustasi. Yang ada kita menjadi orang-orang yang putus asa, putus harapan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang taat dan tekun di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, melakukan sesuatu sehingga godaan tidak menguasai hidup kita. Artinya kita ini segera bertindak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Dan jangan lupa kita baca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Karena dikatakan tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi bukan tulisan dari manusia, tetapi tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yang ketiga, mari kita terus koreksi kehidupan kita, memperbaiki diri kita dari sehari ke sehari, sehingga kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita tekun di dalam merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, iman kita menjadi kuat karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, pegangan di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita dan terang di dalam kehidupan kita. Jadilah seperti seorang yang bernama Daud. Daud adalah hamba Tuhan yang dekat lekat dengan Tuhan. Gak gampang memang, semua perlu proses. Jatuh bangun iya, tetapi terus dekat dengan Tuhan, terus dekat, terus melekat dengan Tuhan. Maka kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kita pun demikian. Saya percaya kita semua rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, renungkanlah firman Tuhan, tekunlah membaca firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Firman Tuhan itulah yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari katakan, firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari katakan, firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka
kuat roh dan jiwaku tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Yes, amin. Bagiku pertolongan-Mu di tempat kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Yes, amin. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah ya Tuhan, meskipun kami berada di tengah-tengah badai hidup, karena Engkaulah kekuatan kami. Yes, Engkau perlindungan kami. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau ku nantikan, Kau ku nantikan. Katakan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa, jika kami bermalas-malasan di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Iblis tidak takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja dan aktif pelayanan. Tetapi iblis takut kepada orang-orang yang tekun membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau ya Bapa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tekun akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kebenaran firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami. Kebenaran firman-Mu menjadi perlindungan bagi setiap kami. Di saat kami menghadapi masalah, di saat kami pergumulan, tidak ada yang dapat menolong kami. Ada yang dapat memberikan janji yang pasti kepada setiap kami. Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa untuk menjadi orang-orang percaya yang tekun akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berbicara ya Tuhan. Engkau Allah bicara kepada setiap kami dilepas pribadi. Engkau Allah Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat. Sehingga ya Bapa, kami memiliki kehidupan yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Dan juga
mengingatkan kepada jemaat yang rindu untuk dibaptis, segera mendaftar kepada saya supaya akan dilaksanakan untuk pembaptisan rencananya di bulan Desember ya. Dan warta jangan ditinggal, dibawa pulang karena ada banyak informasi yang Bapak Ibu Saudara dapat. Itu saja pengumuman kita pada saat ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus berikan kekuatan, Roh Kudus berikan kemampuan untuk kami semakin hari semakin dekat dan lekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah pujian pengagungan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja dan campur tangan. Engkau Allah yang melihat setiap pergumulan demi pergumulan. Engkau Allah melihat kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, tuntun kehidupan setiap umat-Mu. Berikan kekuatan yang baru. Berikan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Engkau. Sehingga setiap umat-Mu mampu melewati setiap pergumulan masalah yang dihadapi ya Bapa. Sehingga setiap umat-Mu keluar sebagai seorang pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau memimpin kami. Kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Allah, pertolongan Allah senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.